5 lawan paling menakutkan yang berpotensi dihadapi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong sudah harus mengambil ancang-ancang untuk mempersiapkan anak asuhnya menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab ada sederet lawan menakutkan yang berpotensi dihadapi skuad Garuda. Sebelumnya kesuksesan timnas Indonesia menembus putaran ketiga dipastikan lewat kemenangan 2-0 atas Filipina pada laga terakhir grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Selasa 11 Juni 2024. Kemenangan ini mengantarkan skuad Merah Putih menduduki peringkat kedua grup F dan berhak menemani timnas Irak di puncak klasemen untuk melaju ke putaran ketiga. Di babak ini skuad Garuda menempati pot 6. Itu berarti ada banyak lawan-lawan menakutkan dari pot 1 dan pot berikutnya yang berpotensi dihadapi timnas Indonesia pada babak ini. Berikut adalah negara-negara elit yang berpotensi satu grup dengan Indonesia. Yang pertama, Jepang. Negara pertama yang bisa menjadi lawan menakutkan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ialah timnas Jepang. Sebab skuad Samurai Biru merupakan negara Asia dengan ranking FIFA tertinggi. Saat ini Jepang berada di peringkat ke-18 FIFA. Tim asal negeri Sakura ini juga sudah menjadi langganan Piala Dunia sejak edisi 1998 sampai 2022. Dari rentang waktu lebih dari 20 tahun itu, Jepang tak pernah absen. Pada edisi paling terakhir, skuad Samurai Biru sukses melaju hingga babak 16 besar. Sebagian besar pemain yang sudah berkarir di Eropa menjadi keunggulan timnas Jepang yang layak diwaspadai skuad Garuda. 2. Iran. Negara berikutnya yang berpotensi menjadi lawan timnas Indonesia pada putaran ketiga ialah Iran. Skuad berjulukan Tim Meli ini juga menjadi salah satu kekuatan terbesar di kawasan Asia. Di panggung Piala Dunia, Iran juga menjadi salah satu wakil Asia yang kerap lolos ke putaran final. Setidaknya dari 3 edisi terakhir, mereka selalu berpartisipasi meskipun gagal melaju ke babak knockout. Tim yang berada di peringkat 20 ranking FIFA ini juga tampil istimewa sepanjang fase kualifikasi. Mereka sukses memuncaki klasemen akhir grup E dan menjadi tim paling produktif di grup tersebut. 3. Korea Selatan. Korea Selatan barangkali menjadi salah satu peserta asal Asia yang punya catatan paling mentereng di Piala Dunia. Sebab mereka jadi satu-satunya wakil benua kuning yang sudah tampil rutin sejak 1986 hingga 2022. Timnas Korea Selatan sama sekali tak pernah gagal lolos sepanjang periode itu. Skuad Daegu Warriors bahkan jadi negara Asia yang paling banyak berpartisipasi di Piala Dunia karena sudah 11 kali. Tak hanya itu, Korea Selatan juga punya pencapaian paling tinggi di Piala Dunia. Dibandingkan negara-negara Asia lainnya, mereka sudah pernah mencapai peringkat 4 tepatnya pada edisi 2002 saat menjadi tuan rumah. 4. Qatar. Salah satu kekuatan baru di kawasan Asia yang patut mendapatkan perhatian khusus dari timnas Indonesia ialah Qatar. Belakangan ini mereka sukses mengukir prestasi yang tergolong luar biasa. Sebab Qatar sukses meraih 2 gelar Piala Asia secara beruntun, yakni pada edisi 2019 dan 2023. Naturalisasi memang menjadi salah satu program andalan mereka. Pada Piala Dunia 2022 lalu, ada 10 pemain yang tercatat lahir di luar Qatar. Di kancah Piala Dunia, Qatar memang tak punya rekor yang cukup bisa dibanggakan. Pasalnya, mereka baru sekali saja tampil di ajang ini, yakni pada 2022. Itu pun statusnya sebagai tuan rumah penyelenggara. 5. Irak. Timnas Irak memang tak termasuk dalam peta negara Asia yang punya penampilan rutin di Piala Dunia. Namun posisi mereka di pot 2 membuka peluang untuk berjumpa timnas Indonesia pada putaran ketiga. Selama setahun terakhir, timnas Indonesia sudah 3 kali berjumpa singa Mesopotamia, baik itu di ajang Piala Asia 2023 maupun kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya skuad Garuda selalu tak berdaya. Oleh sebab itu, timnas Irak juga menjadi lawan menakutkan yang patut diantisipasi Sinteyong pada putaran ketiga nanti. Apalagi mereka jadi salah satu negara dengan rekor sempurna di putaran kedua.